Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Kami hadir untuk melaporkan secara langsung. Kita ikuti laporan selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pemirsa Roja TV, setelah melaksanakan kegiatan kajian dan bakti sosial di wilayah Tamiang, rangkaian safari dakwah di Aceh kembali dilanjutkan di Mahat An-Nur Langsa Aceh. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ukhuwah Islamiyah serta menghadirkan semangat menuntut ilmu di tengah masyarakat dan para penuntut ilmu di Aceh. Rangkaian kegiatan safari dakwah ini diselenggarakan oleh Roja Peduli, Roja TV bersama Aceh Sinergi. Dalam kajian ini, Ustadz Abu Zubair Al-Hawari LC Hafizahullah Ta'ala menyampaikan kajian bertema indahnya ukhuwah Islamiyah yang mengajak kaum muslimin untuk mempererat persaudaraan, menjaga persatuan, serta menumbuhkan rasa saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesaat lagi kajian akan segera dimulai, dan pemirsa dapat menyaksikannya bersama melalui Roja TV dan layanan live streaming Roja TV. Kami hadir untuk melaporkan secara langsung. Kita ikuti laporan selengkapnya. Dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama saudara-saudari kita di tempat terbaik di muka bumi, yaitu Baitullah, rumah Allah, masjid-masjid. Di majlis-majlis terbaik, yaitu majlis ilmu. Ini adalah nikmat yang tiada terkira, yang wajib kita syukuri agar nikmat ini senantiasa terjaga dan ditambahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik uswah, qudwah, teladan, figur dan idola kita dalam hidup ini. Sosok yang paling kita cintai dari manusia siapapun. Bahkan lebih kita cintai dari kedua orang tua kita. Lebih kita cintai daripada diri kita sendiri. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, pertemuan kita pagi hari ini kita beri judul indahnya Al-Ukhuwah Al-Islamiyah. Indahnya persaudaraan di dalam Islam. Al-Ukhuwah Al-Islamiyah, Al-Ukhuwah Fillah, persaudaraan karena Allah adalah ni'matun ilahiyah. Nikmat dari Allah, nikmat yang sangat agung, yang tidak bisa dibeli dengan harta yang paling mahal di dunia ini. Dia adalah anugerah yang Allah limpahkan, Allah karuniakan di hati hamba-hambanya yang ikhlas, di hati hamba-hambanya, para wali-walinya yang Allah pilih, orang-orang yang Allah cintai. Di dalam surah Al-Anfal, di dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum." Hai Muhammad sallallahu alaihi nabi,
Lau anfaqta, kalaulah engkau infakkan, ma fil ardi jami'an. Seluruh harta, seluruh yang ada di permukaan bumi ini. Engkau tidak akan bisa menyatukan hati mereka. Ma'allafta baina qulubihim. Walakin Allah allafa bainahum. Tapi Allah lah yang menyatukan di antara hati mereka. Dulu Aus dan Khazraj di masa jahiliyah sebelum mereka memeluk Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, mereka senantiasa terlibat perperangan, perselisihan, pertikaian. Datanglah Islam. Hidayah Allah Subhanahu wa taala menyentuh hati-hati mereka. Akhirnya Allah persaudarakan mereka. Kemudian Allah persaudarakan juga kaum muslimin yang ada di kota Madinah ketika itu, sahabat Ansar yang terdiri dari Aus dan Khazraj. Allah persaudarakan dengan kaum muhajirin, kaum muslimin yang hijrah di kota Madinah ketika itu. Allah yang menyatukan hati mereka sehingga ukhuwah di antara mereka lebih kokoh bahkan daripada ikatan darah dan rahim. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman menegaskan nikmat yang agung ini. Persaudaraan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ingatlah oleh kalian nikmat Allah atas kalian. Kalian yang dahulunya saling bermusuhan. Aus dan Khazraj dahulu bermusuhan. Saling bertikai. Saling berselisih. Kemudian dengan nikmat Allah, Allah satukan mereka. Fa'allafa baina qulubikum. Allah satukan di antara hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu kalian menjadi bersaudara dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, saudariku, kita tidak saling mengenal. Bahkan mungkin banyak di antara kita atau di antara jamaah semuanya baru hari ini kita bertemu. Tapi ada yang menyatukan kita. Ada yang mengikat kita. Yaitu ikatan al-ukhuwah fillah. Persaudaraan karena Allah. Al-ukhuwah al-islamiyah. Persaudaraan Islam. Ikhwah semuanya yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di hati ada keimanan, maka ketika di hati ada keimanan yang tulus, keimanan yang benar, maka di sanalah benih-benih ukhuwah Islamiyah ini akan tumbuh dengan subur. Sebaliknya, sekalipun seseorang itu mengaku beriman dengan lisannya, namun persaudaraannya dengan saudaranya tidak ikhlas, tidak tulus, tidak benar, tidak shadiqah, maka iman yang ada pada dirinya adalah al-iman an-naqisah. Iman yang kurang. Tidak sempurna keimanannya. Karena al-ukhuwah fillah adalah sifat atau karakteristik dari keimanan itu sendiri. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi
ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu. Tidak dikatakan beriman salah seorang kalian. Maksudnya al-iman al-kamil. Iman yang sempurna. Tidak dikatakan beriman dengan keimanan yang sempurna salah seorang dari kalian. Sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Dia cintai kebaikan-kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan-kebaikan untuk dirinya. Ini ciri-ciri keimanan. Maka seorang yang mengaku mukmin, dia harus mencintai saudaranya seiman hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Ini wahai saudara-saudariku menunjukkan bahwa perkara ukhuwah ini tidak boleh dianggap sepele. Tidak boleh dianggap masalah yang receh. Karena dia adalah bagian dari keimanan, salah satu bukti keimanan. Al-ukhuwah juga salah satu sebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ketika seseorang mencintai saudaranya seiman, ikhlas karena Allah, maka hatinya akan bahagia. Allah berikan nikmat Islam itu. Allah berikan nikmat keimanan itu. Jadi wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, keimanan yang ada di dalam hati kita itu ada rasa. Manis, nikmat, lezat. Salah satu sebab agar kita bisa menikmatinya, meraih rasa itu, keindahan beriman itu, bahagianya beriman itu, mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hadis-hadis menjelaskan hal yang seperti ini. Di antaranya hadis yang masyhur dari Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara. Barang siapa yang pada diri dia terdapat 3 perkara tersebut, maka dia akan merasakan nikmatnya keimanan, manisnya keimanan itu. Satu dari yang 3 itu. Rasulullah SAW katakan, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaklah dia mencintai seseorang dan dia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Lihat wahai saudaraku, perhatikanlah wahai saudariku, bagaimana Rasulullah SAW menjadikan mencintai salah seorang saudara kita itu karena Allah sebagai salah satu asbab agar kita merasakan manis, nikmat, lezatnya keimanan. Ini kebahagiaan yang Allah anugerahkan kepada seseorang. Orang kalau dia ikhlas, hati dia tentram, damai, jiwa dia damai, dada dia lapang. Kalau dia ikhlas, tidak ada dendam kepada saudaranya. Dia akan jadi pemaaf. Dia akan memberi uzur kepada saudaranya. Dia selalu berusaha berbaik sangka kepada saudaranya. Orang kalau ikhlas kepada saudaranya, dia akan berusaha menutup aib saudaranya. Sehingga hidup dia lapang, tentram, tenang. Subhanallah. Tidak ada lagi orang yang paling damai hidup di dunia kecuali orang yang punya 3 perkara ini. Salah satunya mencintai saudaranya sesama muslim karena Allah Subhanahu wa taala semata. Ada 2 lagi, belum kita sebutkan. Ada ananda santri yang tahu 2 lagi? Ayo, siapa yang tahu? Ada 3 perkara. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman atau wajada halawatal iman. Ada 3 perkara, barang siapa yang pada diri dia terdapat 3 perkara tersebut, dia akan merasakan lezatnya
atau manisnya keimanan? Ada anak-anak santri yang tahu? 2 lagi. Ayo, silahkan. Insya Allah diberi hadiah kalau tahu. Baik, silakan pikirkan. Nanti di akhir kajian boleh jawab. Kita lanjutkan kajian kita. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kebahagiaan di dunia. Manisnya, nikmatnya keimanan. Di akhirat, wahai saudara-saudariku, kebahagiaan di akhirat lebih besar, lebih agung lagi. Allah muliakan orang-orang yang saling mencintai di dunia karena Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat, ketika manusia dikumpulkan di yaumul mahsyar, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang dahulu bersaudara karena Allah. Ainal mutahabbuna bijalali. Mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku. Bukan mencintai karena dia kaya. Bukan mencintai karena kita mengharapkan keuntungan duniawi dari dia. Tidak. Kita mencintai karena keimanan dia. Karena ketakwaan dia. Karena kesalehan dia. Karena kebaikan dia. Ketaatan dia. Allah panggil di hari kiamat orang-orang yang saling mencintai. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-yawma udhilluhum fi dhilli. Yawma la dhilla illa dhilli. Hari ini aku akan naungi mereka di bawah naunganku. Di hari yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Alangkah indahnya. Saat manusia dikumpulkan di mahsyar, matahari didekatkan kepada manusia. Manusia semuanya kepanasan. Mulai dari manusia zaman Nabi Adam sampai di akhir zaman. Dikumpulkan di satu tempat. Matahari didekatkan kepada kepala. Manusia semuanya kehausan, kepanasan. Neraka didatangkan. Dengan 70.000 zimam. 70.000 tali kekang. Setiap zimam, setiap tali kekang itu diseret oleh 70.000 malaikat pula. Bergemuruh suaranya. Manusia semua ketakutan. Di saat-saat seperti itu, Allah panggil. Ainal mutahabbuna bijalali. Mana orang-orang yang saling mencintai? Karena aku, karena keagunganku. Di dalam hadis muttafaqun alaihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan, sab'atun yudhilluhumullah tahta dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang kelak di hari kiamat saat tidak ada naungan kecuali naungannya, Allah beri mereka tempat bernaung. Salah satunya, satu dari 7 golongan tersebut, wahai saudara-saudariku, rajulani, 2 orang, yatahabbani fillah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Yajtami'ani alaih, atau ijtama'a alaihi. Dia bersatu, berkumpul karena Allah. Di atas ukhuwah, di atas cinta karena Allah itu. Wa tafarraqa alaihi. Dan dia juga berpisah karena Allah juga. Berpisah bukan karena bermusuhan. Berpisah bukan karena dendam kesuma. Tidak. Mereka bertemu karena Allah. Mereka berpisah karena Allah juga. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan ini. Bertemu, berkumpul karena Allah. Dan nanti juga kita ketika berpisah setelah kajian ini juga termasuk orang-orang yang berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah, kedudukannya dicemburui oleh para nabi, oleh orang-orang soleh.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ibadillah ibadan yaghbituhumul anbiya wasyuhada." Ada di antara hamba-hamba Allah itu yang kedudukannya dicemburui oleh para nabi dan para syuhada. Karena begitu mulianya kedudukannya. Para nabi yang tentu diberi oleh Allah kedudukan yang tinggi juga ingin mendapatkan kedudukan tersebut. Dan tentunya mereka orang yang paling layak dan berhak untuk mendapatkan itu. Siapa mereka? Qila, sahabat yang mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man hum ya Rasulullah hatta nuhibbahum?" Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Sebutkan kepada kami agar kami mencintai mereka. Siapa orang-orang ini yang bahkan dicemburui oleh para nabi dan orang-orang yang mati syahid? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hum qaumun tahabau binurillah min ghairi arham wala ansab." Mereka itu adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, dengan cahaya Allah. Padahal tidak ada rahim yang mengikat mereka. Tidak ada nasab yang menyatukan mereka. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala semata. Wujuhuhum nur ala manabiri min nur. Kelak wajah mereka bercahaya. Mereka akan berada di hari kiamat di atas mimbar-mimbar dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Alangkah tingginya kedudukan mereka. La yakhafun wa la yahzanun. Tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut pada mereka. Tidak pula mereka bersedih. Saat manusia ketakutan di hari kiamat, saat manusia menyesal, mereka tidak ada ketakutan, tidak ada penyesalan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yunus, "Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah bahwasanya atau sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa cemas, rasa takut, dan tidak ada rasa sedih, rasa penyesalan pada diri mereka. Jadi orang-orang yang saling mencintai karena Allah, mereka adalah wali-wali Allah. Saudara-saudari kaum muslimin, yang merampas kebahagiaan kita di dunia adalah kekhawatiran terhadap masa depan kita dan rasa sesal terhadap yang telah berlalu. Ini yang sering membuat orang stres. Yang membuat orang banyak pikiran. Memikirkan atau menyesali, bersedih dengan sesuatu yang telah berlalu, cemas dan khawatir terhadap yang akan datang. Wali-wali Allah mereka tidak wali-wali Allah mereka itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada pula kesedihan terhadap yang telah berlalu. Di antara sifat mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, bagaimana kita bisa mewujudkan di dalam kehidupan nyata al-ukhuwah fillah ini? Karena kita sering mendengarnya, keutamaannya. Bahkan kita juga membicarakannya. Tapi bagaimana sebenarnya agar kita bisa mewujudkan al-ukhuwah fillah ini dalam kehidupan kita? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar ukhuwah itu bisa tercipta, terwujud dalam kehidupan sehari-hari kita, ada beberapa hal yang mestinya kita jaga dan kita lakukan. Di antaranya pertama, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, saling mengunjungi, saling menjenguk satu dengan yang lainnya karena Allah. Menziarahi, mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan at-tazawur atau saling mengunjungi sesama saudara itu hak-hak saudara kita, hak-hak keislaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridun aw zara akhan lahu fillah." Barang siapa yang menjenguk
saudaranya yang sakit. Atau mengunjungi saudaranya karena Allah. Dia kunjungi saudaranya. Tidak ada tujuan apa-apa melainkan apa? Karena Allah semata. Karena dia mencintai saudaranya itu karena Allah. Itu saja alasannya. Nada munadin. Maka akan ada seruan yang menyerunya. Tibta wa taba mamsyaka. Maka baiklah hidupmu. Baik pula langkahmu. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Maka engkau akan mengambil tempat, mendapat tempat kelak di dalam surga. Subhanallah. Mudah-mudahan kita ini saling bertemu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan kepada orang-orang yang seperti ini yang mengunjungi saudaranya, "Tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila." Baiklah engkau, baik pula langkahmu, dan semoga engkau mendapat tempat di dalam surga. Didoakan seperti itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa seperti itu. Beliau pagi hari, kadang beliau tanyakan, ada yang sakit di antara kalian agar bisa kita jenguk, atau ada yang wafat, kita hadiri jenazahnya. Bahkan kadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa hari ini yang sudah menjenguk saudaranya yang sakit? Ketika itu Abu Bakar semuanya diam. Lalu Abu Bakar menjawab, ana ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Nabi. Lalu beliau bertanya lagi, siapa yang sudah mengantar atau ikut menyelenggarakan jenazah saudaranya? Semuanya diam. Lalu Abu Bakar kembali menjawab, ana ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat sahabat utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat-sifat beliau benar-benar menerapkan apa yang diajarkan oleh nabinya yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan di hadis itu ada seseorang yang pergi menuju suatu tempat yang jauh dari kampungnya. Ingin menengok saudaranya. Bukan saudara rahim. Bukan saudara hubungan darah. Tidak. Saudara seagama. Seiman. Seakidah. Maka pergilah dia menuju saudaranya itu. Allah utuslah malaikat yang menunggunya di tengah perjalanan. Fa'arsadallahu lahu malakan ala madrajatihi. Malaikat dalam wujud manusia. Ketika berpapasan, maka malaikat itu bertanya kepada dia, aina turid? Fulan, mau kemana engkau? Qala uridu akhan li fi hadhihi al-qaryah. Aku ingin menjenguk, mengunjungi saudaraku di kampung ini. Padahal itu bukan kampung dia. Qal, malaikat itu kembali bertanya, hal alaika min ni'matin tarabbuha? Apakah engkau mengharapkan nikmat, keuntungan, atau ada kepentingan-kepentingan duniawi yang kau harapkan dari dia? Qala la ghaira anni ahbabtuhu fillah. Tidak ada. Hanya saja aku mencintainya karena Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah bisa mengikhlaskan hati kita untuk saling mengunjungi saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang beberapa bulan yang lalu menimpa kaum muslimin di sebagian daerah di Sumatera, seperti di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, bahkan di Aceh, di tempat kita. Mengingatkan kita betapa besarnya nikmat ukhuwah Islamiyah itu. Saudara-saudara kita datang membantu. Tidak ada dorongan dan motivasi dia. Melainkan insya Allah karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Nah, orang ini yang tadi diceritakan di dalam hadis ini, setelah dia menyebutkan alasan dia menjenguk saudaranya, bukan untuk kumpul-kumpul menggibah orang, tidak. Tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata, apa kata malaikat itu? Sejatinya saya ini adalah utusan Allah.
saya malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu untuk menyampaikan bahwasanya Allah bi annallaha qad ahabbak, bahwasanya Allah telah mencintaimu kama ahbabtahu, sebagaimana engkau mencintai saudaramu itu karena Allah. Allahu Akbar. Allah mencintainya. Siapa yang tidak ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ikhlas terhadap saudara-saudari kita. Ini perkara yang pertama, saling mengunjungi itu mempererat ukhuwah Islamiyah. Jarang bertemu, jarang berjumpa, bahkan kadang bisa menimbulkan prasangka yang tidak baik. Kok si fulan nggak pernah nampak? Kok nggak pernah mengunjungi lagi? Begitu juga sebaliknya, akan saling berprasangka, muncul syaitan. Maka usahakanlah selagi kita bisa saling mengunjungi saudara-saudara kita atau saudari sama saudari karena Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah itu karena itu bisa memperkuat ukhuwah Islamiyah. Perkara yang kedua, untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan sehari-hari kita, kehidupan nyata, saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling bersikap lembut sesama saudara kita. Sifat ciri khas bersaudara karena Allah itu apa? Saling mengasihi dan saling menyayangi. Ini sifat sahabat-sahabat Nabi SAW yang disifatkan di dalam Injil. Lalu Allah ceritakan di dalam Al-Quran, di surat Muhammad SAW. Sifat-sifat sahabat Nabi itu ruhama'u bainahum. Mereka itu saling berkasih sayang sesama mereka. Asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Mereka tegas terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang sesama mereka, sesama muslim. Ini sifat sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Sifat salafun salih. Mengaku mengikuti salaf, maka kita juga harus meneladani sifat-sifat mereka. Di antaranya apa? Saling mengasihi, saling menyayangi, saling bersikap lembut satu dengan yang lainnya. Mukmin yang satu dengan yang lainnya itu, kata Rasulullah SAW, taubahnya laksana satu tubuh. Kalau dicubit satu tubuh, satu bagian anggota tubuh, maka bukan hanya bagian yang dicubit saja yang sakit. Bagian yang lain ikut merasakan. Saling terhubung, terkoneksi satu dengan yang lainnya. Ketika ada bagian tubuh yang sakit, ketika demam tubuh itu, maka mata pun ikut merasakannya. Sehingga tidak bisa tidur nyenyak. Lidah pun ikut merasakan sakit tersebut. Sehingga makan pun tidak nikmat. Semua anggota tubuh merespon. Seperti itulah ukhuwah Islamiyah. Saat saudaranya berduka, dia ikut sedih. Saat saudaranya mendapat nikmat, dia bahagia. Saat saudaranya butuh uluran, bantuan, dia segera mengulurkan tangannya, memberikan bantuannya, bahkan tanpa perlu diminta dahulu. Ini dia, saling mengasihi, saling menyayangi, saling bersikap lembut di antara sesama muslim. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihatlah salafus saleh. Mereka sebaik-baik tauladan dalam hal ini. Mereka memiliki sifat yang Allah puji di dalam Al-Quran. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sifat ithar. Mereka itu lebih mendahulukan saudara mereka atas diri mereka. Padahal mereka juga butuh. Ini level tertinggi ukhuwah Islamiyah. Lebih mendahulukan saudara kita di saat kita juga butuh. Allahu Akbar. Bahkan ukhuwah Islamiyah itu, wahai saudaraku, rela mengorbankan, menumpahkan darah dia, mengorbankan ruh dia untuk membela saudara dia seiman. Ini level tertinggi. Dan begitulah para sahabat dahulu. Salafun salih. Mereka mencintai
saudara mereka, bahkan melebihi diri mereka. Makanya Allah puji di dalam Al-Quran di surah Al-Hasyr. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Siapa di zaman sekarang yang mau berbagi harta dengan orang, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan rahim, tidak ada hubungan kekerabatan. Siapa sekarang bahkan yang bisa berbagi keluarga? Lihat dahulu, tatkala kaum muhajirin datang ke Madinah, tidak membawa harta, tidak membawa apa-apa. Ada yang hanya sebatang kara dengan pakaian di badan. Tidak ada karib kerabat, tidak ada sanak saudara, tidak ada keluarga. Membawa agamanya. Ada di antara sahabat Ansor itu yang rela membagikan hartanya. Ini hartaku, ambil separuhnya untukmu. Ada di antara mereka yang punya istri lebih dari satu. Dia ceraikan yang satunya. Dia katakan, saya akan ceraikan istri saya. Kamu pilih untuk kamu jadikan istrimu. Karena saudaranya itu datang sebatang kara. Hijrah membawa agamanya. Tidak ada membawa apa-apa dan mereka dipersatukan. Dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada persaudaraan yang lebih kuat daripada itu? Allahu Akbar. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Ibnul Munkadir rahimahullahu taala mengatakan, "Lam yabqa min ladzatid dunya illa qada'a hawaijil ikhwan." Di dunia ini tidak ada lagi tersisa kenikmatan, kelezatan selain daripada apa? Membantu kebutuhan saudara kita yang sedang membutuhkan. Ini salafun saleh. Dia menganggap kenikmatan hidup di dunia yang masih tersisa itu apa? Membantu saudaranya. Menunaikan hajat saudaranya yang sedang terjepit, yang sedang susah. Ternyata bagi mereka itu adalah keindahan, kenikmatan. Tapi ini kembali kepada apa? Kadar keimanan seseorang tadi. Semakin ikhlas, semakin kuat keimanan seseorang, semakin dia bertakwa, maka semakin kokoh pula lah ukhuwah dan hub cinta dia kepada saudara dia karena Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang ketiga, agar kita bisa mewujudkan ukhuwah dalam hidup kita, ukhuwah Islamiyah yang kokoh, yaitu saling memaafkan kesalahan saudaranya, memberi uzur terhadap saudaranya, berlapang dada, menutup aib-aib saudaranya dan kesalahannya. Wah, ini berat. Saling memaafkan. Tidak menyimpan dendam di antara sesama saudara kita. Makanya orang yang hatinya bersih itu kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang duduk di masjid bersama sebagian sahabatnya, lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Yadkhulu alaikum rajulun min ahlil jannah." Akan masuk, datang lewat di hadapan kalian salah seorang penghuni surga. Allahu Akbar. Dia masih di dunia, tapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebutkan dia ini salah seorang penghuni surga. Sahabat semuanya penasaran. Mereka menunggu siapa yang akan datang ini, yang akan masuk ke masjid ini. Tiba-tiba masuk seseorang, salah seorang sahabat, mengapit sendalnya di bawah ketiaknya, masih menetes dari rambutnya atau dari wajahnya sisa-sisa air wudhunya. Ternyata itu dia. Esoknya di hari yang kedua, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kembali menyebutkan hal tersebut. Akan masuk kepada kalian, akan hadir, akan datang seorang penghuni surga. Masuk lagi sahabat yang sama. Sampai 3 hari berturut-turut.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan itu. Sehingga ada salah seorang sahabat itu, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, penasaran. Apa rahasianya? Apa amalan sahabat ini sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa dia itu penghuni surga sampai 3 kali berturut-turut. Allah, subhanallah. Maka karena dia penasaran dan dia ingin tahu apa amal baik dia, amalan rahasia dia yang dia sembunyikan sehingga dia bisa mendapat kedudukan yang tinggi tersebut. Maka dia pun berpura-pura untuk minta izin dia. Berpura-pura dia ada masalah dengan ayahnya. Lalu dia minta izin kepada sahabat tadi ketika selesai majelis dia ikuti sahabat tadi. Lalu dia minta izin untuk menginap di rumahnya. Diizinkan, menginaplah dia di rumah sahabat tersebut. Sambil dia ingin tahu, memperhatikan apa amalan-amalan khusus dia. Atau ibadah-ibadah dia yang dia sembunyikan. 3 malam berturut-turut, dia tidak dapatkan ibadah khusus atau ibadah yang istimewa. Sama seperti yang lainnya. Malam hari orang itu hanya biasa, tahajud biasa, sholat malam biasa. Seperti yang dilakukan oleh dia juga. Setelah 3 hari dia merasa kecewa. Sedih. Ternyata dia tidak dapatkan ada sesuatu yang lebih dari yang lainnya. Ketika dia setelah 3 hari, ketika dia mau pamit, dia sampaikanlah. Sebenarnya keinginan dia, kenapa dia minta izin bertamu selama 3 hari di situ menginap? Karena dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan akan muncul di hadapan kalian salah seorang penghuni surga dan engkau yang muncul ketika itu selama 3 hari berturut-turut. Dan saya ingin tahu apa amalanmu? Ternyata setelah 3 hari ini tidak ada amalanmu yang istimewa melebihi kami. Apa kata sahabat itu? Wahai ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, aku tidak punya apa-apa selain daripada yang engkau lihat. Ketika sahabat yang menginap ini ingin pergi, dia panggil lagi, wahai saudaraku, wahai anak saudaraku, tidak ada amalan istimewaku kecuali sebatas yang engkau lihat itu. Hanya saja, saya tidak tidur di malam hari, melainkan hati saya bersih terhadap saudara-saudara saya. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dendam, tidak ada iri hati, tidak ada dengki terhadap sesama muslim. Apa kata sahabat yang menginap tadi? Ini dia yang tidak bisa kami lakukan. Berat. Seorang yang pemaaf sesama saudaranya, yang berlapang dada, memberi uzur terhadap saudaranya. Orang di zaman sekarang, kalau dia tersakiti oleh saudaranya, atau saudaranya keliru terhadap dia, bahkan ada sebagian di antara kaum muslimin, saking marahnya dia, hari kiamat, kelak lihat di hari kiamat, saya tuntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kadang seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bagaimana besarnya sifat maaf beliau. Beliau terusir dari Mekah, dimusuhi bahkan diperangi oleh penduduk kufar Quraisy Mekah. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin berhasil menaklukkan kota Mekah, Fathu Makkah. Beliau punya kesempatan untuk membalas. Tapi apa yang beliau lakukan? Idhabu antumut tulaqa. Pergilah kalian bebas. Semuanya dimaafkan. Tidak ada dendam, tidak ada benci. Apalagi penduduk Mekah ketika itu akhirnya beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau disakiti, dihina, disakiti secara fisik, dilecehkan, diolok-olok, bahkan mau dibunuh, diperangi, diusir dari kampung halaman yang sangat dia cintai. Tapi beliau tetap memaafkan saat beliau punya kesempatan dan wewenang untuk membalas. Subhanallah. Ini sifat yang sangat agung, yang semestinya kita teladani. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebidang tanah kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar
sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberi sebidang tanah. Lalu ada sahabat yang lain, Rabi'ah Al-Aslami radhiyallahu anhu, juga diberi sebidang tanah berbatasan dengan tanah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rupanya di antara tanah mereka itu, di batas tanah itu ada sepokok pohon korma. Ada batang pohon korma. Satu batang, satu pokok. Terjadilah perselisihan di antara dua sahabat ini. Abu Bakar mengatakan, batang pohon korma ini masuk ke tanahku. Sahabat Rabi'ah Al-Aslami mengatakan, pohon ini masuk ke tanahku. Terjadi perselisihan di antara mereka. Yang menceritakan kisah ini adalah Rabi'ah sendiri. Rabi'ah ini pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabi'ah inilah yang pernah satu malam membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk wudhu saat Rasulullah ingin berwudhu untuk salat malam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada dia, ya Rabi'ah, salni, wahai Rabi'ah, minta apa yang engkau inginkan. Saya akan doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Rabi'ah berkata, uridu murafaqataka fil jannah. Aku ingin mendampingimu di surga, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dia di dunia mendampingi Rasulullah, membantu Rasulullah, dia ingin begitu juga di surga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada dia, awa ghairu dzalika ya Rabi'ah, atau ada permintaanmu selain itu wahai Rabi'ah? Dia jawab, hanya itu ya Rasulullah. Saya hanya ingin kelak di surga bersama. Lantas wahai saudara-saudariku, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, kalau begitu bantu aku untuk mendoakanmu dengan memperbanyak sujud. Fa'in alayya bikathratis sujud. Nah, sahabat Rabi'ah ini terlibat perselisihan dengan siapa? Dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata Rabi'ah? Fadakhalat alaina dunya. Maka masuklah dunia pada kami. Seolah-olah Rabi'ah ketika menceritakan peristiwa ini ingin mengajarkan kepada kita, hati-hati dunia ini. Dunia ini yang banyak merusak ukhuwah, persaudaraan. Kalau saja di antara sahabat itu, karena sebatang pohon korma itu bisa terjadi perselisihan, apalagi orang di zaman sekarang. Jadi perselisihan itu bisa saja terjadi. Cuma yang harus kita teladani itu bukan perselisihannya. Perselisihan itu memang sudah Allah yang tentukan. Yang harus kita teladani bagaimana mereka menyelesaikan perselisihan itu. Apa kata Rabi'ah? Rabi'ah bercerita. Wa qala li Abu Bakrin, dan Abu Bakar mengucapkan kata-kata, wa qala li Abu Bakrin kalimatan karihtuha wa nadima 'alaiha. Lalu terlontarlah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu satu kata yang aku tidak suka dan dia menyesal ketika itu. Dia sesali langsung. Maksudnya apa? Ketika mereka berdebat masalah itu, Abu Bakar mengucapkan kata-kata yang Rabi'ah jadi sedih. Dan dia tidak suka kata-kata itu. Abu Bakar menyadari hal tersebut, dia langsung menyesal. Di sini ada pelajaran. Rabi'ah ketika menceritakan itu, dia tidak menyebutkan apa sih ucapan yang dilontarkan oleh Abu Bakar ini. Kita yakin orang seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak mungkin melontarkan kata-kata sesuatu yang menjadi dosa atau yang besar. Mungkin kata-kata yang memang karena sahabat Rabi'ah ini hatinya mudah tersentuh, jadi dia sedih. Tapi dia tidak sebutkan apa masalahnya. Yang penting Abu Bakar ketika itu dia katakan wa nadima 'alaiha, dan Abu Bakar menyesalinya. Nah ini, Abu Bakar cepat mengoreksi diri dia. Maka Abu Bakar berkata kepada Rabi'ah, ya Rabi'ah,
Faqala li, maka Abu Bakar berkata kepadaku, wahai Rabi'ah, balas ucapanku tadi. Qul li kalimatan kama qultuha lak hatta takuna qisasan li. Balas ucapan saya tadi seperti yang saya ucapkan kepadamu biar jadi kisos bagi saya. Abu Bakar menyesali itu. Dia takut di hari kiamat nanti. Lebih baik dia di dunia dibalas oleh Rabi'ah. Tidak cukup hanya sekedar minta maaf. Wahai Rabi'ah, maaf Rabi'ah. Saya tadi salah ucap begini, tidak ada maksud apa-apa. Bahkan dia minta balas. Apakah Rabi'ah balas? Oh iya, langsung dibalas. Tidak. Rabi'ah tahu ini sahabat yang dituakan. Orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka Rabi'ah mengatakan, tidak, saya tidak mau membalasnya. Abu Bakar ngotot minta kepada dia untuk dibalas. Allahu Akbar. Ada orang yang berselisih, lalu dia membuat saudaranya sedih. Dia minta dibalas, ngotot. Minta dibalas. Supaya apa? Supaya jadi kisos. Subhanallah. Apa masih ada dalam kehidupan kita seperti itu? Subhanallah. Mudah-mudahan ada ya. Terserah dialah, dia yang salah. Sorry, gak mau saya. Kalau orang sekarang kan seperti itu. Kalau dia mau minta maaf, datang sini. Wah, kalau orang kita kan seperti itu. Sempit dada kita. Karena lemahnya iman. Kurangnya keikhlasan. Akhirnya Abu Bakar mengancam Rabi'ah. Karena tidak mau membalas. Kalau kamu tidak balas, wahai Rabi'ah, saya akan kadukan kepada Rasulullah SAW. Subhanallah. Akhirnya Abu Bakar meninggalkan Rabi'ah, pergi mencari Rasulullah SAW. Rabi'ah jadi takut. Takut nanti Rasulullah SAW marah. Maka dia menyusul di belakang. Mengikuti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di tengah jalan, apa yang terjadi? Di tengah jalan, Rabi'ah dicegat oleh karib kerabat dia. Karib kerabatnya ini berkata kepada Rabi'ah, ya Rabi'ah, lihat. Abu Bakar dia yang melontarkan kata-kata itu kepadamu. Kok dia pula yang mengadu kepada Rasulullah SAW? Biasanya ketika dua orang berselisih, kadang ada saja orang yang meniup-niup deh. Itu nyata dalam kehidupan kita. Kisah ini diceritakan oleh Rabi'ah agar jadi pelajaran bagi generasi setelahnya. Apa kata Rabi'ah? Rabi'ah tidak serta-merta mengikuti mereka. Apa kata Rabi'ah? Lihatlah, apakah kalian tidak tahu siapa dia? Itu adalah orang yang dituakan oleh kaum muslimin. Sahabat Rasulullah SAW yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Pergi kalian. Jangan sampai Abu Bakar melihat kalian. Menoleh ke belakang, lalu melihat kalian. Kemudian dia sampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa kalian membela saya. Kemudian Rasulullah murka. Lalu Allah murka karena kemarahan Rasulullah SAW kepadaku. Disuruhnya pergi, dia tidak mau. Ini urusan dia dengan Abu Bakar. Tidak mau ada orang yang ikut campur. Subhanallah. Lihat bagaimana kedewasaan mereka menyelesaikan permasalahan. Walaupun ini masalah dunia, tapi mereka tidak biarkan masalah dunia itu membuat hubungan atau perselisihan itu menjadi lebih besar lagi. Sampailah Abu Bakar radhiyallahu anhu ke tempat Rasulullah SAW. Lalu dia ceritakan kejadian tersebut. Apa yang terjadi antara dia dengan Rabi'ah. Perselisihan itu dan kata-kata dia yang dia lontarkan kepada Rabi'ah. Rabi'ah tidak suka dan dia menyesal minta Rabi'ah mengkisos. Rabi'ah tidak mau mengkisosnya. Sampai pula lah Rabi'ah. Rasulullah Abu Bakar duduk di hadapan Rasulullah SAW. Sampai Rabi'ah mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Duduk di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya kepada dia, wahai Rabi'ah, benar apa yang diceritakan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Benar wahai Rasulullah SAW. Bala ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, balas apa yang diucapkan, apa yang diminta oleh Abu Bakar itu.
Apa kata Rabi'ah? Karena dia menghormati, menghargai Abu Bakar. Orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang dituakan oleh kaum muslimin. Dan dia juga mencintai Abu Bakar. Perselisihan itu tidak sampai ke dalam hati dia. Maka dia katakan, wahai Rasulullah, saya tidak akan balas ucapan Abu Bakar. Kecuali dengan kata-kata yang baik. Dengan ucapan yang baik. Saya tidak akan membalasnya kecuali dengan kata-kata yang baik. Lalu Rasulullah SAW katakan, "Idzan, kalau begitu, ucapkanlah ghafarallahu li Abi Bakrin." Ucapkanlah semoga Allah mengampuni, memaafkan Abu Bakar. Maka Rabi'ah pun mengucapkan kata-kata yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu malah didoakannya Abu Bakar, ghafarallahu li Abi Bakrin. Selesai masalah, Abu Bakar pun menangis mendengar ucapan dan doa tersebut. Selesai permasalahan. Nggak ada lagi kelanjutannya. Lihat bagaimana mereka saling memaafkan. Satu dengan yang lainnya. Rabi'ah punya kesempatan membalas, tapi dia tahu ini perselisihan yang bisa terjadi di antara sesama saudara. Dia khilaf, dia keliru. Untuk apa saya membalasnya? Lebih baik saling memaafkan. Agar apa? Agar ukhuwah tetap terjaga dan bisa saling mencintai satu dengan yang lain. Allahu Akbar. Inilah keteladanan. Dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita, kadang terjadi perselisihan. Teman sama duduk kita, rekan sama bekerja, atau teman-teman di atas jalan dakwah, seperjuangan kita, kadang terjadi perbedaan, perselisihan. Sedang musyawarah, terjadi perdebatan, segala macam. Jangan sampai ada rasa dendam, rasa sakit hati. Saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Sebagaimana kita ingin dimaafkan oleh saudara kita, begitulah maafkan saudara-saudara kita. Pernah pula, wahai ikhwah, semuanya kejadian ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan lain-lainnya. Kalau tadi diriwayatkan oleh Al-Hakim dan juga Al-Tabrani. Ketika itu sebagian sahabat sedang duduk kumpul ini di satu majelis. Mereka sedang ngobrol. Masing-masing menyampaikan pendapat, kata-kata. Setelah di situ ada sahabat Abu Hurairah, Anas bin Malik, Anas bin Malik di majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat Abdurrahman bin Auf, ada sahabat Abu Dzar, ada Bilal radhiyallahu anhum ajma'in. Sampailah sahabat Abu Dzar berbicara. Selesai Abu Dzar radhiyallahu anhu berbicara, giliran Bilal. Bilal berbicara, beliau tidak setuju dengan yang disampaikan oleh sahabat Abu Dzar. Biasa. Orang masing-masing punya pendapat. Tidak diceritakan apa yang mereka bahas ketika itu, tapi dijelaskan terjadilah perbedaan. Ketika Bilal membantah atau tidak menyetujui perkataan Abu Dzar marah. Karena Abu Dzar, sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, orangnya dikenal sensitif. Ya. Cepat marah. Abu Dzar marah kepada dia. Maka Abu Dzar berkata dengan kata-kata yang membuat Bilal menangis. Abu Dzar ketika itu mengatakan, engkau wahai anak perempuan hitam. Hatta anta ya ibnas sauda. Anak perempuan hitam. Karena Bilal kan asal dia dari Afrika. Berkulit hitam. Disebut-sebut pula ibu dia di situ. Ya ibnas sauda. Wahai anak perempuan hitam, engkau menyalahkanku. Mendengar ucapan tersebut, langsung terluka hati sahabat Bilal. Menangis dia. Keluar air matanya. Terasa dia direndahkan. Kadang itu terjadi kan, orang sedang berdebat. Tapi Bilal tidak balas. Dia katakan, saya akan sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah rujukan mereka. Tempat mereka mengadu, minta nasihat, minta pendapat. Maka Bilal berdiri, berurai air mata,
beliau mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Dzar pun menyesal. Dikejarnya Bilal. Dia juga takut karena dia salah. Bilal duluan sampai di majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia mengadukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pula lah Abu Dzar. Apa kata Anas bin Malik yang mengisahkan salah satu perawi kisah ini. Ketika Abu Dzar datang mengucapkan salam, apa kata Anas? Saya tidak tahu apakah Rasulullah membalas salam dia atau tidak. Tidak terlihat. Biasa Rasulullah balas salam. Rasulullah marah, muka dia berubah ketika Abu Dzar datang. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Dzar, "A'ayyartahu bi ummihi ya Abu Dzar? Apakah engkau cela dia dengan menghina ibu, merendahkan ibunya wahai Abu Dzar?" Ta'yir, ayyara itu mencela. Apakah engkau cela dia dengan menyebut ibunya wahai Abu Dzar? Abu Dzar langsung bersimpuh. Beliau takut, beliau menangis. Langsung dia berkata, "Istaghfirli ya Rasulullah." Ya Rasulullah, minta ampunan kepada Allah untuk saya wahai Rasulullah. Dia tahu dia salah. Rasulullah ulang lagi kata-kata dia. Abu Dzar menangis. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah katakan, "Innaka mru'un fikal jahiliyah." Engkau ini masih saja ada sifat jahiliyah pada dirimu. Mencela seseorang dengan menyebut-nyebut ibu, orang tua, itu adalah bagian dari sifat jahiliyah. Abu Dzar salah, manusia, karena mereka bukan malaikat. Dan Rasulullah tegur dia di waktu itu. Abu Dzar langsung mendatangi Bilal. Kemudian dia minta maaf. Waktu itu dia tempelkan pipinya di tanah. Dia katakan kepada Bilal, "Wahai Bilal, letakkan kakimu di sini. Engkau adalah yang mulia. Aku yang hina." Dia menyesali perbuatannya. Dia ingin minta keridhaan saudaranya. Subhanallah. Hilang permasalahan. Kenapa? Saling memaafkan. Cepat menyesali kesalahan. Tidak ada dendam. Tidak ada menyimpan. Sudah saling memaafkan, selesai. Tidak ada manusia yang sempurna. Sesama saudara kita. Tidak ada yang punya salah. Bahkan kita sendiri gudang dosa, gudang salah. Hanya orang saja yang tidak tahu. Maka sesama saudara kita saling berlapang dada, saling memaafkan, beri uzur, tutup aib saudara-saudara kita. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, dengan itu ukhuwah akan semakin kokoh dan semakin kuat. Waktu kita tidak panjang, singkat ya. Mungkin beberapa menit ke depan saya berikan kesempatan untuk bertanya kepada jamaah. Silakan pertanyaan boleh diajukan langsung, boleh ditulis. Untuk akhwat tulis pertanyaan dan nanti titipkan kepada panitia. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang mau jawab? Ananda Santri tadi? Naam. Mas Muka? Harith. Masya Allah. Tahu arti Harith itu apa? Oh, kok enggak tahu? Harus tahu lah nama sendiri. Harith, singa. Ya. Baik, apa? Dua perkaranya lagi. Oh, tadi itu udah Ustaz sebutkan. Dia kan ada 3 perkara. Oke, mencintai karena Allah terus. 2 lagi. Mencintai Allah dan Rasulnya. Terus ada lagi. Membenci orang lain karena Allah. Nanti Ustadz nilai. Ada lagi yang mau jawab? Coba mau jawab. Ada? Tidak ada? Bapak jawab silahkan. Ini santri kita juga ini. Tadi pertanyaannya untuk santri. Silakan, gak apa-apa Pak. Silakan. Mau bertanya atau mau menjawab? Oh ya, silakan. Apabila dia Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada ibunya. Iya. Yang kedua, dia membenci kemungkaran.
Bagaimana dia membenci dirinya sendiri jika dimasukkan di dalam api neraka. Dia tidak mau melakukan. Iya, iya, masya Allah. Harith dapat nilai setengah. Ya, bapak ini betul, tapi hadiah untuk santri. Karena tadi janjinya untuk santri. Harith nanti dapat hadiah, insya Allah. Jadi 3 perkara itu, yang pertama wa an yakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahum. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Kemudian yang kedua, urutan dalam hadis itu, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaklah dia mencintai seseorang dan dia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda ilal kufri. Ya, ba'da an anqadhahu Allah. Hendaklah dia benci kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia. Kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Sebagaimana dia benci atau tidak ingin dicampakkan ke dalam api neraka. Jadi kita benci kekufuran, benci kesyirikan, benci bid'ah, benci maksiat, benci segala bentuk kemungkaran. Sebagaimana kita benci, tidak ingin dicampakkan ke dalam api neraka. 3 perkara ini kalau dimiliki oleh seseorang, hidupnya akan lurus. Hatinya akan bahagia. Dia akan merasakan nikmatnya keimanan. Jazakallah khair ya Harith. Jazakallah khair Pak. Silakan kalau ada pertanyaan. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Yang pertama, bagaimana kiat-kiatnya kita bisa meneladani akhlak salafiyah. Karena kita hari ini mengaku sebagai umat salaf, tapi akhlak kita tidak salaf. Yang kedua, apakah kita bisa memberikan pada kami satu doa agar hati kami itu saling berkasih sayang? Iya. Pertanyaan yang bagus. Ada 2 pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana kiat kita agar bisa meneladani akhlak salafus soleh itu? Karena banyak di antara kita mengaku mengikuti salafus soleh, tapi akhlak kita tidak sesuai dengan akhlak salaf. Ya bukan secara keseluruhan ya. Jadi begini. Itu sama juga seperti kita mengaku sebagai seorang muslim, tapi kadang-kadang kita masih lalai. Kenapa? Karena memang seperti itu, keimanan itu bertingkat-tingkat. Di antara kita ada yang mengaku meneladani Rasulullah SAW, tapi belum sepenuhnya kita meneladani beliau. Kita mengaku mengikuti salafus saleh, tapi masih banyak akhlak-akhlak mereka yang belum benar-benar kita teladani. Ya, ini fakta. Dan itu adalah koreksian untuk kita semuanya. Nah, di antara kiat-kiat agar kita bisa meneladani akhlak Rasulullah SAW dan para salafus saleh, yang pertama berdoa kepada Allah. Minta dianugerahkan akhlak yang mulia itu. Agar diperbaiki akhlak kita. Rasulullah SAW mengajarkan itu. Rasulullah berdoa agar dianugerahi mahasinal akhlak. Kebaikan akhlak-akhlak yang baik. Kita juga diajarkan berdoa sebagaimana Allah telah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Kita minta juga agar akhlak kita diperbaiki. Itu semua doa. Kenapa? Karena akhlak itu ada 2. Ada akhlak itu yang memang Allah fitrahkan kepada manusia, bawaan lahir. Allah anugerahkan kepada seseorang. Ada akhlak itu iktisabiyah, yang bisa dipelajari, yang bisa dilatih. Semuanya itu tentunya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya manusia itu macam-macam karakternya. Ada yang pemarah, ada yang bisa penyabar. Kita minta kepada Allah agar apa? Agar Allah beri hidayah kita kepada akhlak yang paling baik. Karena Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Akhlak yang mulia itu karunia, nikmat.
Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pelajari fadilah, keutamaan akhlak yang baik itu. Karena kalau kita tahu keutamaan akhlak yang baik itu bukan secara global akhlak yang baik. Secara global ya, secara mendetail. Misalnya keutamaan saling memaafkan. Apa saja keutamaannya? Keutamaan menutup aib saudara kita. Apa saja keutamaannya? Keutamaan ramah. Senantiasa tersenyum. Bermuka berseri-seri terhadap saudara kita. Keutamaan saling mengucapkan salam. Saling bertegur sapa. Apa? Baca, pelajari. Dan juga baca juga akibat atau mafasid kerusakan-kerusakan akhlak yang buruk, akhlak yang tercela. Di dunia dan di akhirat, apa dampak-dampak buruknya? Akibat-akibatnya, pelajari. Sehingga mendorong kita untuk menjauhinya. Kemudian yang ketiga, baca kisah-kisah salafus soleh. Baca sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini yang paling utama. Bagaimana akhlak beliau? Subhanallah. Beliau orangnya ramah, mudah senyum, saling bertegur sapa, tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Banyak menanyakan keadaan sahabat-sahabatnya. Beliau bergaul dengan seluruh kalangan kaum muslimin. Walaupun hanya orang-orang biasa. Beliau tidak beda-bedakan. Beliau bercanda dengan sahabat-sahabatnya. Bahkan sekalipun sahabat yang biasa. Ada salah seorang sahabat itu. Dia terkenal mukanya jelek, tidak tampan. Dan dia bekas seorang budak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering bercanda dengan dia, menghibur dia. Pernah suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang dari belakang, lalu menutup mata sahabatnya itu. Beliau bercanda dengan sahabatnya itu. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercanda sambil berkata, ayo siapa yang mau beli dia ini? Nah, siapa yang mau beli dia? Apa kata sahabat itu? Wahai Rasulullah, kalau engkau jual saya, engkau tidak akan beruntung. Tidak ada yang mau membeli saya. Lalu Rasulullah lepas dan Rasulullah tertawa bahagia dengan dia. Rasulullah katakan bahwa dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Seorang hamba Allah yang mulia dan dihibur oleh Rasulullah SAW. Bahkan terhadap pelaku maksiat sekalipun, Rasulullah SAW merangkul dia. Ada salah seorang sahabat. Itu sahabat ini terkenal usil. Ya. Bahkan karena dia usil, digelari Al-Himar oleh teman-temannya yang lain. Himar apa artinya himar? Keledai. Dan sahabat ini sangat cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam beberapa riwayat disebut namanya sebenarnya Abdullah. Pernah, sebagaimana diriwayatkan di dalam Bukhari, datang penjual madu ke kota Madinah. Sahabat ini tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suka madu. Dia belilah madu itu, tapi karena dia tidak punya duit, dia hutang, dia janjikan nanti saya bayar. Sekarang saya mau beli dulu madunya. Dia tidak bilang itu untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke orang itu, ke penjual. Dia beli, lalu dia datang, dia hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ini hadiah untukmu. Besoknya datang penjual itu nagih uangnya kepada sahabat ini. Sahabat ini nggak punya uang dia. Dia bawa menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, bayarkan madu yang kemarin. Allahu Akbar. Rasulullah bertanya, bukankah itu engkau hadiahkan untuk saya? Benar wahai Rasulullah, tapi saya nggak punya uang, saya beli, saya hutang. Orangnya nagih, saya nggak punya uang, bayar ya Rasulullah. Rasulullah tertawa dan membayar. Subhanallah. Tidak ada Rasulullah, ente ini. Mau ngasih hadiah nggak punya uang kayak begini lagi. Bikin malu aja, nggak ada. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan bayar. Lalu sahabat ini beberapa kali ketahuan mabuk. Sampai suatu ketika karena sudah sering dihukum ini, dicambuk, tertangkap lagi dia. Mabuk. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk dicambuk.
Waktu itu diperintahkan untuk dicambuk. Saat dia dicambuk, ada salah seorang sahabat yang mencela dia. Karena dia menyusahkan Rasulullah SAW, itu bukan pertama dia lakukan itu. Akhirnya sahabat ini mencelanya. Rasulullah tegur sahabat itu. Jangan. Mahlan, tahan. Inilah a'lam annahu yuhibbullaha wa rasulah. Jangan. Sesungguhnya saya tahu orang ini, walaupun dia kayak begini, saya tahu sebenarnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dia tetap dihukum karena dia salah. Tapi subhanallah, bayangkan Anda sedang terpuruk dihukum di hadapan orang ramai karena ketangkap berbuat dosa. Ada orang mencela Anda, melecehkan Anda, menghina Anda. Tiba-tiba ada seseorang yang membesarkan hati Anda. Dia ini sebenarnya mencintai Allah dan Rasulnya. Jangan begitu. Jangan kalian menjadi atau membantu syaitan untuk menjatuhkan, menyesatkan saudara kalian. Bayangkan harapannya. Coba kalau dia dijatuhkan, direndahkan, kamu ini pemabuk. Sudah sering ketangkap, ketahuan begini. Tidak jerah-jerah. Akhirnya gimana? Bisa jadi, sudahlah saya memang penjahat. Jahat aja sekali. Mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi tatkala Rasulullah SAW bukakan untuk dia pintu harapan. Ini akan menjadi sebab dia berubah menjadi baik. Subhanallah. Ini akhlak. Nah, dengan membaca kisah-kisah Rasulullah SAW, bagaimana beliau bermuamalah, berinteraksi dengan siapa? Dengan kaum muslimin. Kemudian juga para salafus soleh, sahabat, imam-imam setelah mereka, ulama-ulama, maka kita akan termotivasi untuk meneladani mereka. Kemudian yang berikutnya, banyak-banyak bertaubat, beristighfar, memperbaiki diri, sering muhasabah. Yang membuat seseorang itu sulit memperbaiki diri dia karena dia tidak memuhasabah diri dia. Yang dia lihat kesalahan orang saja, aib orang saja. Dia tidak pernah duduk sendirian merenung, melihat kekurangan diri dia, aib diri dia. Apa kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Hendaknya seorang muslim, seorang mukmin itu apabila di malam hari, saat dia duduk hendak tidur, hendaklah dia memuhasabah diri dia. Dia lihat seharian itu apa kebaikan yang sudah dia lakukan. Apa kekurangan-kekurangan, apa kesalahan yang sudah dia lakukan. Agar apa? Agar dia bisa memohon ampun kepada Allah. Agar dia bisa bertekad untuk lebih baik lagi hari esoknya. Dan itu kata Ibnu Qayyim, sempatkan itu untuk dilakukan setiap malam. Siapa kita yang melakukan itu? Sebelum tidur, kita merenung, ya Allah, hari ini saya mulai dari sholat subuh saya terlambat, ya Allah. Astagfirullah, besok saya nggak mau lagi terlambat. Setelah itu, saya tadi tidak zikir. Saya juga tidak zikir pagi. Saya belum bersedekah hari ini. Ya Allah, saya tadi menggunjing saudara saya, astagfirullah. Besok saya akan minta maaf kepada dia. Lihat, ya Allah, saya banyak dosa, banyak salah. Ini muhasabah seperti itu yang diajarkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kenapa sebelum tidur? Karena biasanya orang sebelum tidur itu betul-betul fokus. Sudah selesai urusan-urusan dia dalam kehidupan dia. Jadi dia bisa tidur dalam keadaan hati bersih. Sudah bertaubat kepada Allah. Beristighfar kepada Allah. Kalau dia tidak bangun lagi, diambil nyawanya oleh Allah saat dia tidur, tidak dikembalikan kepada dia, dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian lihat, kenali kelemahan diri kita, kehinaan diri kita. Kita ini tak lebih daripada nutfah, air mani yang hina. Awal kita adalah air mani yang hina. Akhir kita apa? Bangkai. Ya, bangkai yang akhirnya dimakan oleh belatung, dimakan oleh tanah. Kemudian di antara di kehidupan kita, isi tubuh kita hanyalah kotoran-kotoran. Yang keluar dari tubuh kita juga kotoran-kotoran. Lalu apa sih yang membuat kita merasa angkuh terhadap saudara-saudari kita? Merasa kita hebat, mulia.
sehingga kita tidak menerapkan akhlak-akhlak yang mulia kepada saudara-saudari kita. Lihat, kenali diri kita, kenali kerendahan dan kehinaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua tadi apa tadi? Doanya. Doanya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita berdoa ketika kita bercermin ya. Allahumma kama ahsanta khilqi fa ahsin au fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau perbagus, engkau percantik fisikku, ciptaanku, bentuk penciptaanku, maka perbaikilah akhlakku, kepribadianku. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdoa, Allahumma hdini limahasinil akhlaq, la yahdini limahasiniha aw li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukilah aku kepada akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa menunjukiku kepadanya kecuali engkau. Dan banyak lagi doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meraih mendapatkan akhlak yang baik. Saya rasa cukup itu ya Ustaz ya. Sudah pukul 7.12. Biasa sampai jam berapa? Hah? Hari ini hari libur. Tapi kami perjalanannya masih panjang nanti. Mungkin satu lagi. Naam. Amin. Sosok saudara yang bisa kita cintai karena Allah, seringkali dihadapkan dengan kondisi-kondisi berlaku saudara kita itu sendiri. Misalnya kita bersahabat ini, tapi sahabat ini sering menyusahkan kita. Menyusahkan bagaimana? Oh, lebih banyak menyusahkan. Makanya tidak sesuatu tapi kembalikan. Iya. Lalu kesah, curhat. Iya. Nah, ini bagaimana? Apakah kita tetap mempertahankan ukhuwah ini sama Allah atau ada batasannya? Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz, ini biar anak pun puas lebih pada Ustaz. Terhadap mencintai istri. Itu apakah bagian dari keluarga atau memang ada batasannya? Iya. Kemudian terhadap bentuk pengorbanan tadi yang kita berikan sebagai bentuk buat suaminya, apakah kita mengabaikan kewajiban kita karena kita mendahulukan saudara kita itu, atau juga ada batasnya? Nah, jazakallah khair. Baik, pertanyaan yang pertama, Ustadz, misalnya saya punya teman seiman, tapi teman saya ini, saudara saya ini lebih banyak menyusahkan saya nampaknya. Sering curhat berkeluh kesah, kadang minjam ini, minjam itu. Nah, ini gimana sikap saya? Saudaraku, pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah jadikan kita tempat saudara kita mengadu. Subhanallah. Coba bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang semua curhat kepada dia. Orang semua, coba lihat perilaku sebagian sahabat-sahabat ini, karena yang dipergauli oleh Rasulullah itu banyak ragamnya. Tapi subhanallah, Rasulullah welcome saja. Terbuka hatinya untuk sahabat-sahabat ini. Ada yang kasar, ya, ada yang baik, ada yang macam-macam. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menjauhkan mereka. Ya memang mungkin ya keimanan lah, tingkat level-level keimanan lah, ya kadar keimanan seseorang lah yang membuat dia sanggup. Untuk apa? Untuk menampung itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan kita tentu orang manusia terbaik, yang paling kuat keimanannya. Nah kita sesuai dengan kadar keimanan kita, kesanggupan kita. Ketika teman kita banyak berkeluh kesah kepada kita, jadikan itu ladang
pahala untuk kita. Apa? Kita bisa memberi dia nasihat. Karena di antara hak-hak persaudaraan itu, kalau saudara kita minta nasihat, kita beri nasihat. Dia berkeluh kesah, nasihati dia. Beri dia masukan. Nah ini bisa jadi satu kata nasihat kita itu menjadi kebaikan bagi dia. Maka pahala terus mengalir untuk kita. Ya tidak apa-apa. Kalau dia sering minjam, kita lihat. Nah, dia ini memang butuh atau apa ini? Nah, kalau kebiasaan, kita batasi, kita jaga. Kita jaga apa? Kita jaga pinjaman tadi. Jangan kita berikan selalu, karena nanti membiasakan dia. Tapi persaudaraan itu tetap. Kita tetap jaga persaudaraan, kita tetap anggap dia saudara kita. Bahkan ketika kita ingin membina, ingin mengajarkan, membimbing dia, agar dia tidak terbiasa berhutang, maka kita bisa menolaknya. Ya, akhi, saudaraku, saya bukan pelit sebenarnya. Tapi saya khawatir nanti malah menyusahkan engkau. Tidak bisa mengembalikannya. Kalau bukan darurat sebaiknya. Tidak usahlah kita banyak-banyak berhutang. Kalau bukan kebutuhan darurat. Banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah. Qanaah kepada Allah. Nanti kalau kita sanggup, baru kita lakukan. Kalau tidak sanggup ya jangan. Nasihati dia. Kalau ternyata dia setelah ditolak, tidak dipinjamkan uang, menjauh dari kita, berarti dia tidak ikhlas bersaudara dengan kita. Kalau dia tidak ikhlas bersaudara dengan kita, ya sudah. Jadi persaudaraan Islam itu kan hubungan itu juga ada kadar-kadarnya. Ada menjadi teman biasa, tapi dia sesama muslim. Kita tetap tunaikan hak sesama muslim, bertegur sapa, saling balas salam. Tapi ada di antara saudara kita ini menjadi sahabat karib kita. Nah, jadi kita boleh memilih sahabat dekat kita. Namun, yang asal mencintai sesama muslim itu tidak boleh hilang dari diri kita. Kalau dia memang menjauhi kita karena kita tidak memberikan pinjaman, berarti dia mencintai kita karena butuh. Ya tidak apa-apa, silahkan dia menjauh dari kita. Mudah-mudahan ada orang-orang yang tulus dan ikhlas bisa jadi saudara bagi kita. Dan begitulah di zaman sekarang ini. Zaman dunia terbuka dengan lebar, sangat sulit kita mencari orang-orang yang betul tulus dan ikhlas, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak boleh putus asa. Selama masih ada, selama masih terbit matahari dari timur dan tenggelam di barat, selama belum sampai nyawa di sini, selama masih ada keimanan itu menyala pelitanya, insya Allah akan tetap ada orang-orang yang tulus dan ikhlas saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang sangat sulit kita dapatkan, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang tulus dan ikhlas itu. Mungkin suatu ketika kita dalam kondisi dan keadaan seperti saudara kita butuh curhat, butuh berkeluh kesah kepada saudara kita. Mungkin suatu saat bisa jadi kita juga akan butuh pertolongan saudara-saudara kita. Begitulah hidup itu. Saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Tapi kita bisa lihat orang ini betul-betul dia butuh atau tidak. Nah, di sini kita bisa melihat dia dan kita pelajari. Ini yang pertama. Yang kedua tadi? Oh, mencintai istri. Mencintai istri itu apakah sama seperti seperti ukhuwah Islamiyah? Mencintai istri itu adalah salah satu cinta yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk mencintai dia karena Allah juga. Tapi tidak dikatakan ukhuwah Islamiyah ya, tapi al-hubbu fillah, mencintai karena Allah. Kita menikahinya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu hubungan kita yang mengikat kita dengan istri jauh lebih kuat daripada sekedar hubungan persaudaraan sesama Islam. Karena hubungan ukhuwah di antara sesama saudara kita masih ada batasan-batasan. Sementara sama istri, pendamping hidup kita, 24 jam kita bersama dia, ibu dari anak-anak kita. Maka dia tentu adalah orang yang layak yang lebih patut untuk kita dahulukan dan kita cintai. Nafkah kepada dia wajib. Wajib fardu ain. Sementara kepada orang lain yang saudara-saudari kita itu fardu kifayah. Ketika ada yang membutuhkan,
Ada yang lain sudah menunaikan, kewajiban juga lepas dari kita. Tentu beda kedudukannya, ya. Nah, dan mencintai istri, mencintai suami, ya, pasangan hidup, tetaplah di bawah koridor karena Allah dan di atas jalan Allah. Bagaimana mencintai pasangan kita karena Allah? Ketika pasangan kita mencintai karena Allah, pasangan kita itu kita ajak, kita bawa dia untuk apa? Untuk tunduk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia lalai dan lengah, kita ingatkan, kita beri nasihat. Lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rahimallahu mra'an. Semoga Allah merahmati seseorang. Qama min lailatihi, yang dia bangun di malam hari untuk salat. Dia berwudu, dia salat. Kemudian dia bangunkan istrinya. Wa aiqadha imra'atahu. Lalu dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya tidak bangun, tidak mau bangun, dia usapkan air, bukan disiram ya. Bukan disiram. Kalau disiram nanti ribut nanti. Dia sapu, dia usapkan air itu ke wajah istrinya supaya bangun. Tujuannya apa? Diajak untuk sholat malam, beribadah kepada Allah. Kemudian setelah itu Rasulullah katakan juga, wa rahimallahu mra'atan, dan semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun malam hari dan dia bangunkan juga suaminya. Kalau suaminya tidak mau bangun, dia sapukan tangannya di wajah suaminya, tapi hati-hati. Istri lebih paham karakter suami. Ada yang suami memang karakternya nggak mau seperti itu. Disapu-sapu kan nanti melayang pula tangannya kan. Dia lagi enak tidur. Lihat momennya, kalau memang rasanya karakter suami kita keras, kalau dibuat seperti di dalam hadis itu malah nanti bisa berbalik yang tidak baik kepada dia. Karena tidak semua laki-laki bisa diperlakukan seperti itu karena sifat, karakter, keimanan tadi. Maka jangan pula seperti itu. Tapi lihat di situ. Ini salah satu bentuk suami istri saling mencintai, mengasihi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kata Rasulullah juga di dalam hadis lain yang didhaifkan oleh sebagian ulama, saya tidak pernah melihat dua orang yang saling mencintai yang lebih baik daripada suami istri. Allahu a'lam. Ada satu lagi kalau tidak salah tadi. Ya. Oh, apakah ada batasan-batasannya? Ya. Tentu ada batasan-batasannya. Ketika kita harus bisa melihat mana yang wajib atau yang lebih wajib. Jadi jangan sampai kita seperti tadi, ada yang fardu ain atas kita membantu, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah, mustahabbah, ada yang dianjurkan. Jangan sampai kita hendak membantu sesuatu yang tidak wajib, melalaikan sesuatu yang wajib. Yang wajib pertama apa? Diri kita dan keluarga kita. Allah katakan, qu anfusakum wa ahlikum naro. Tentu lingkup yang wajib dahulu. Oleh karena itu pula lah bersedekah kepada sesama saudara kita, sesama muslim, itu berpahala. Besar pahalanya. Bersedekah kepada orang yang punya ikatan rahim kepada kita, itu 2 kali lipat pahalanya. Pahala sedekah, pahala mempererat ikatan rahim kita, persaudaraan rahim kita, silaturahim. Jadi lebih utama sedekahnya. Ketika kita mau berinfak, lihat apakah ada karib kerabat kita yang lebih membutuhkan. Kalau ada, dahulukan dia. Karena menjalin silaturahim itu lebih besar lagi keutamaan-keutamaannya. Apa yang bisa kita simpulkan? Ada batasan-batasan yang harus kita jaga. Jangan sampai kita membantu saudara kita yang lain, sementara kita melalaikan sesuatu yang lebih wajib untuk kita lakukan. Tapi dahulu sahabat bagaimana kok bisa seperti itu? Sahabat itu mereka mendahulukan orang lain dari diri mereka, padahal mereka butuh karena level keimanannya berbeda dengan kita. Apakah kita mau keluarga kita, istri kita, anak-anak kita seperti Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah SAW menganjurkan berinfak, Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Ya Abu Bakrin, ma tarakta li ahlik.
Abu Bakar berkata dengan penuh thiqah kepada Allah, keyakinan kepada Allah. Taraktu lahumullaha wa rasulah. Aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya, cukup. Kenapa? Karena istri Abu Bakar, anak-anaknya, semuanya itu adalah pejuang-pejuang. Mereka sudah siap dengan kondisi-kondisi seperti itu. Kita belum membina anak istri kita, belum mendidik mereka. Kalau kita buat pula seperti itu, bisa-bisa setelah itu cerai, nanti istri kita minta cerai dia. Makanya sahabat semuanya nggak bisa seperti Abu Bakar. Datang Umar bersedekah. Umar bersedekah membawa separuh hartanya. Ketika ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu, wahai Umar, wahai ya Ibn al-Khattab? Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Saya sisakan separuh harta saya untuk keluarga saya. Dia bawa separuh. Ini menunjukkan apa? Sahabat saja ada level-levelnya. Apalagi di zaman sekarang. Yang perlu kita didik keluarga kita biasakan mereka untuk membantu, punya rasa terhadap sesama muslim, ya, berinfak, dermawan, bersedekah dengan tidak melalaikan kewajiban. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ketika dia sakit dan dia khawatir kalau dia meninggal, sementara dia hanya punya anak satu orang, perempuan. Sementara dia kaya. Dia berniat untuk menginfakkan hartanya. Dia wasiatkan hartanya. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Sampai akhirnya hanya Rasulullah izinkan dia berwasiat dengan sepertiga. Thuluth, sepertiga hartanya. Bahkan Rasulullah SAW sepertiga itu sudah banyak. Dia wasiatkan untuk di jalan Allah. Lalu Rasulullah katakan SAW, engkau meninggalkan anakmu. Engkau meninggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan. Itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka menengadahkan tangannya berharap kepada manusia. Berarti ada yang perlu kita jaga. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya saling mencintai karena keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di hari kiamat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bernaung di bawah naungannya. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salafun salih. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن والاه أما بعد أهلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.